jadi pertanyaan ini muncul kembali di kepala saya guys setelah membaca arc terbaru dari One Piece ya, tepatnya di Pulau Egghead. Saat itu Vegapunk bercerita bahwa berkeinginan untuk menemukan sebuah energi yang tidak ada habisnya guys demi kesejahteraan umat manusia. Jadi kita tidak perlu membayar listrik untuk menerangi kehidupan kita di malam hari guys. Semuanya gratis. Saya selalu bertanya-tanya kenapa di zaman secanggih dan semodern ini kita belum juga bisa mengalihkan ketergantungan kita terhadap minyak bumi, termasuk di dalamnya batu bara dan gas alam. Kita awali dengan penggunaan minyak bumi. Kita semua sudah mengetahui jika sumber minyak bumi terbentuk dari sisa-sisa organisme laut seperti plankton, alga, dan hewan laut lainnya yang mati jutaan tahun yang lalu. Sisa-sisa organisme ini kemudian terkubur di bawah lapisan sedimen dan mengalami proses yang sangat panjang hingga berubah menjadi minyak bumi. Jelas, ini adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Padahal, di dunia ini ada yang namanya listrik. Listrik sangat mudah dihasilkan dan energinya yang sangat besar. Listrik bisa dibangkitkan dengan berbagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui, karena sebenarnya prinsipnya itu sangat sederhana sekali. Kita hanya perlu menggerakkan turbin yang terhubung ke generator. Lalu si generator itu yang nantinya mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Saat poros turbin berputar, kumparan di dalam generator memotong medan magnet menghasilkan arus listrik. Nah, sumber daya untuk menggerakkan turbinnya itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kita bahas dulu air dan angin. Air termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena adanya siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah proses perputaran air secara terus-menerus dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Nah, air inilah yang tentunya dapat menggerakkan turbin-turbin tersebut. Lalu angin. Angin akan terus-menerus tersedia selama matahari masih menyinari bumi. Angin akan terus berembus. Lalu ada dari matahari dengan panel suryanya. Sinar matahari tidak akan ada habisnya kecuali terjadinya kiamat. Begitu pula dengan tenaga uap yang dihasilkan dari panas bumi untuk menggerakkan turbin-turbin listrik. Mudah bukan? Yang saya nggak habis pikir adalah banyak sekali perusahaan dan negara-negara yang beralasan bahwa itu semua sangat sulit dilakukan dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Saya mah nggak percaya. Kenapa? Lah, coba bandingkan dengan bagaimana kita mencari minyak bumi. Kalau kasarnya, kita itu harus mencarinya sampai ke ujung dunia, dasar lautan, hingga ke perut bumi. Ini fakta loh guys. Coba lihat, ada yang sampai ke daerah Arktik guys. Bukannya saya tidak berlebihan, bahkan kita harus mencarinya ke ujung dunia. Belum lagi dampak rusaknya lingkungan karena tingginya emisi karbon membuat menipisnya atmosfer bumi dan memicu pemanasan global. Sangat berbeda dengan listrik, mudah didapat, sumber dayanya tidak akan pernah habis dan dampaknya terhadap lingkungan tidak separah apa yang dihasilkan dari minyak bumi. Lalu ada yang membuat saya lebih heran lagi guys. Katanya kita belum menemukan teknologi yang efisien untuk itu semua. Hey, please lah kalian para ilmuwan. Kalian itu sudah bisa menapakkan kaki di bulan pada tahun 1969. Tahu sendiri, mungkin komputer saat itu juga masih berbentuk tabung. Ini sudah 2025. Apa saja bisa dilakukan dengan teknologi, bahkan untuk jajan wanita seksi. Harusnya kalian bisa menemukan caranya dengan mudah. Lalu, setelah menemukan fakta ini, muncullah praduga dan konspirasi yang ada di dalamnya. Jadi, sebenarnya ini adalah permainan para elit guys. Contohnya saja dahulu ketika Nikola Tesla membangun menara Wardenclyffe dan berkeinginan untuk menggratiskan hasil dari energi tersebut untuk kepentingan umat manusia. JP Morgan selaku donatur langsung menstop pembiayaan. Beberapa orang berspekulasi bahwa Morgan menghentikan pendanaan setelah ia menyadari
bahwa rencana Tesla akan melumpuhkan kepemilikan sektor energi lainnya. Perlu Anda ketahui, selain menjadi bankir terbesar di dunia, JP Morgan memegang peranan penting terhadap pengembangan dan pemodalan di bidang energi melalui salah satu perusahaannya yang bernama JP Morgan Ventures Energy Corporation. Jadi mereka tidak mau perusahaannya terganggu. Bukan hanya JP Morgan, tapi juga banyak perusahaan dan elit lainnya, negara-negara adidaya yang menjadi penguasa minyak. Dan jangkauannya tidak main-main. Jangkauannya itu sampai ke seluruh dunia. Nah, lalu permainan ini juga sangat berpengaruh terhadap nilai uang, terutama pada nilai tukar mata uang dan inflasi. Karena minyak bumi merupakan salah satu indikator ekonomi dunia, sehingga fluktuasi harganya dapat mempengaruhi pasar modal. Perubahan harga minyak bumi dapat berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Dulu ada seorang YouTuber yang membahas ini, saya nggak tahu videonya masih ada atau tidak. Konon katanya akan sangat gampang untuk para elit menghancurkan perekonomian suatu negara bahkan hanya dalam jangka waktu satu malam. Bayangkan guys, betapa superpowernya mereka. Dan faktanya mereka itu bukan sebuah negara guys. Mereka hanya sekumpulan keluarga. Jadi mereka tidak peduli apa yang mereka sebut sebagai patriotisme. Mereka tidak tertarik untuk memasuki pemerintahan sebuah negara. Karena negara ada di bawah kendali mereka. Selama mereka bisa mengendalikan kontrol uang sebuah negara, mereka tidak akan pernah terkalahkan. Itu sistem yang sudah mereka buat semenjak ratusan tahun yang lalu. Mereka hanya perlu menjadi raja atau penguasa dunia yang berada di balik layar. Mereka bukan hanya menguasai sektor minyak buminya saja, tapi juga pemodalan, investasi, dan ekspansi.